kelompok 1. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas seni budaya terkait dengan musik ansambel. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Sirmiti. Saya Erik Cantona, saya BBU. Saya Rizky Cikmadi. Saya Gilarino Beusari. Saya Muhammad Tatan. Perkenalkan nama saya Maria Adiani Gracia Martelu. Perkenalkan nama saya Maria Perkenalkan nama saya Maria Zaka. Perkenalkan nama saya Karolina Fitri Kapala. Perkenalkan nama saya Maria dan saya Triawono. Baik teman-teman, sekarang saya akan membacakan unsur-unsur musik ansambel. Yang pertama itu ada interaksi. Interaksi adalah unsur penting dalam musik ansambel yang melibatkan hubungan dan respon antara golongan ansambel. Yang kedua, harmoni. Formulir mengacu pada struktur komposisi musik ansambel. Formulir terbagi menjadi komponen formulir, penggulungan, pengembangan, dan transisi. Teman, sekarang saya akan membacakan unsur-unsur ansambel. Yang pertama itu ada interaksi. Interaksi adalah unsur penting dalam musik ansambel yang melibatkan hubungan dan respon antara golongan ansambel. Yang kedua ada formulir. Formulir mengacu pada struktur komposisi musik ansambel. Formulir terbagi menjadi 1. Komponen formulir, 2. Penggulungan, 3. Pengembangan, dan terakhir transisi. Unsur-unsur musik ansambel berikutnya. Yang pertama ekspresi. Ekspresi adalah unsur penting dalam musik ansambel yang melibatkan cara ansambel menyampaikan emosi, nuansa, dan interaksi musik kepada pendengar melalui permainan instrumen. Beberapa aspek penting dalam ekspresi musik ansambel adalah: yang pertama dinamika, dua phrasing dan artikulasi, yang ketiga ornamentasi, yang keempat ekspresi melodi dan harmoni, yang terakhir ekspresi individual dan kolaboratif. Yang berikutnya pengaturan dan pengaruh. Pengaturan berkaitan dengan pengaturan fisik instrumen dan pemain dalam ansambel. Sementara itu, pengaruh ansambel adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memimpin ansambel. Unsur-unsur ansambel berikutnya yaitu harmoni. Harmoni adalah unsur penting dalam musik ansambel yang melibatkan kombinasi dari beberapa nada yang bersama-sama menciptakan akor dan keselarasan suara. Harmoni terdiri dari akor dasar, akor pendukung, pola harmonik, harmoni vokal. Yang berikutnya ritmi. Ritmi merupakan unsur penting dari musik ansambel yang berkaitan dengan pengaturan irama, kekuatan, dan pola waktu. Ritmi terbagi menjadi ketukan dan pola waktu, peran instrumen dan ritmi, interaksi ritmi dan instrumen, dan yang terakhir variasi ritmi. Yang kelima dinamika. Dinamika adalah unsur penting dalam musik ansambel yang mengacu pada. Jadi yang berikut karakteristik musik ansambel. Karakteristik musik ansambel yang pertama kombinasi instrumen, menciptakan beragam suara dan tekstur musik yang khas. Yang kedua interaksi dan harmoni, di mana ansambel membutuhkan kerjasama antara para pemimpin untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam musik. Pemain harus saling mendengarkan, berinteraksi dengan baik dalam hal dinamika, fraseologi atau pengaturan musikal. Yang ketiga struktur dan pengaturan, bermakna bahwa musik ansambel umumnya memiliki struktur yang terorganisir dengan bagian-bagian yang berbeda seperti pengenalan, pengembangan, klimaks, dan penutup. Yang berikut dinamika dan ekspresi, yakni bermakna bahwa ansambel dapat menciptakan variasi dinamika yang kaya dari yang lembut dan tenaga hingga yang kuat dan energi. Yang berikut interplay dan improvisasi, di mana pemain dapat berinteraksi secara spontan dan saling merespon dalam bentuk diagonal musikal. Yang berikutnya kesatuan dan sinkronisasi, di mana pemain harus memiliki pemahaman yang baik tentang ritme, tempo, dan koordinasi dalam musik. Yang berikutnya keunikan gaya dan genre, bermakna bahwa ansambel klasik memiliki karakteristik yang berbeda dan ansambel jazz, rock, atau musik tradisional. Yang berikut eksekusi teknis, di mana setiap pemain harus menguasai teknik bermain instrumen dengan baik, termasuk pernapasan, teknik jari, pengaturan nada, dan lainnya. Instrumen utama musik ansambel. Instrumen-instrumen utama dalam ansambel: A. Instrumen tiup. Woodwind adalah gerak
kelompok instrumen musik yang menghasilkan suara dengan menghembuskan udara ke dalam instrumen. B. Instrumen gesek atau string adalah kelompok instrumen musik yang menghasilkan suara dengan menggesek atau memetik senar pada instrumen tersebut. C. Instrumen tiup logam. Brass adalah kelompok instrumen musik yang suara dihasilkan dengan meniupkan udara ke dalam instrumen menggunakan bibir pemain. D. Instrumen pukul adalah kelompok instrumen musik yang suara dihasilkan dengan memukul, menggosok, atau menggoyangkan instrumen tersebut. Instrumen utama musik ansambel. E. Instrumen gesek tradisional adalah instrumen musik yang berasal dari berbagai budaya di seluruh dunia dan menggunakan teknik gesek untuk menghasilkan suara. F. Instrumen keyboard adalah kelompok instrumen musik yang suara dihasilkan dengan menekan tuts atau menggesek senar pada instrumen tersebut. G. Instrumen vokal adalah instrumen musik yang suara dihasilkan menggunakan vokal manusia. Suara vokal manusia digunakan untuk melanjutkan melodi, mengungkapkan lirik, dan menyampaikan emosi dalam musik. Selanjutnya, peran pemimpin ansambel. Peran seorang pemimpin ansambel. Peran seorang pemimpin ansambel sangat penting dalam mengordinasikan, mengarahkan, dan menginspirasi anggota ansambel untuk mencapai kinerja musik yang unggul. Beberapa peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin ansambel adalah sebagai berikut. A. Pengarah musik, di mana pemimpin ansambel mengarahkan dinamika, rasa, tempo, dan ekspresi musik secara keseluruhan. Yang kedua, memimpin latihan dan persiapan, yaitu pemimpin ansambel berperan dalam memilih jadwal latihan, memilih repertoar, dan memberi arahan dalam rangka mencapai kinerja yang berkualitas. Serta pemimpin ansambel juga membantu anggota ansambel dalam memahami dan menginterpretasikan musik dengan baik. Yang ketiga, koordinasi dan pengaturan, di mana pemimpin ansambel bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan mengatur anggota dengan memastikan bahwa semua anggota tahu kapan harus memulai, berhenti, atau mengubah bagian musik. Pemimpin ansambel juga mengatur urutan musik transisi dan komunikasi dengan pengarah lainnya jika diperlukan. Yang keempat, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan interpretasi musik, dinamika, dan pengaturan ansambel. Pemimpin ansambel harus mampu membuat keputusan cepat dan tepat untuk memastikan kelancaran kinerja ansambel dan menjaga kualitas musik yang dihasilkan. Yang berikut E, inspirasi dan motivasi, di mana pemimpin ansambel menciptakan lingkungan yang positif. Yang berikut E, inspirasi dan motivasi, di mana pemimpin ansambel menciptakan lingkungan yang positif, mendukung dan penuh semangat, sehingga anggota ansambel merasa termotivasi untuk berkembang dan tampil dengan baik. Yang berikut F, komunikasi, di mana pemimpin ansambel memberikan arahan musik, memberikan umpan balik, dan memanfaatkan diskusi antara anggota ansambel untuk meningkatkan keselaraan dan kualitas musik. Pimpinan ansambel juga berkomunikasi dengan pihak lain di luar ansambel, seperti pengaruh artistik atau penonton, untuk memastikan pemahaman yang baik tentang visi artistik dan tujuan kinerja ansambel. Jenis ansambel musik. Yang pertama band rock atau pop. Band rock atau pop adalah salah satu jenis ansambel musik yang paling umum di kalangan remaja. Biasanya terdiri dari vokalis, gitaris, basis, dan drama. Yang kedua, ansambel marching band. Ansambel marching band adalah ansambel musik yang terdiri brass, drum, dan kadang-kadang color box. Mereka tampil sambil bergerak dan mengatur formasi tertentu. Ansambel marching band sering terlihat di parade pertandingan olahraga dan acara sekolah. Yang ketiga, orkestra remaja. Orkestra remaja adalah ansambel musik klasik yang terdiri dari berbagai instrumental seperti biola, cello, piano, tiup, dan perkursi. Yang keempat, ansambel jazz. Ansambel jazz adalah ansambel musik yang memainkan musik jazz. Mereka menggunakan instrumental seperti saxophone, trompet, trombon, piano, bass, dan drum. Ansambel jazz remaja sering tampil di konser jazz, festival musik, atau acara sekolah.
Yang kelima, ensemble akapela. Ensemble akapela adalah ensemble musik vokal yang tidak menggunakan musik. Anggota ensemble hanya menggunakan suara mereka untuk menciptakan harmoni dan ritme. Yang keenam, ensemble panduan suara. Ensemble panduan suara remaja adalah kelompok vokal terdiri dari beberapa penyanyi. Mereka memainkan berbagai genre musik termasuk musik pop, jazz atau gospel. Ensemble panduan suara remaja tampil dalam konser, kompetisi vokal atau acara gereja. Yang ketujuh, ensemble kamar. Ensemble kamar adalah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa pemain alat musik klasik seperti biola, cello, fluet, dan klarinet atau piano. Mereka memainkan musik klasik di kamar kecil ditulis khusus untuk ensemble kecil. Yang berikut ada jenis ensemble musik. Jenis ensemble musik itu ada band, rock, atau pop. Band, rock, atau pop salah satu jenis ensemble musik yang paling umum di kalangan remaja. Biasanya terdiri dari vokalis, gitaris, bassis, dan drummer. Yang kedua ada ensemble marching band. Ensemble marching band adalah ensemble musik yang terdiri dari brass, drum, dan kadang-kadang color guard. Mereka tampil sambil bergerak dan mengatur formasi tertentu. Ensemble marching band sering terlihat di parade, pertandingan olahraga, dan acara sekolah. Yang ketiga ada orkestra remaja. Orkestra remaja adalah ensemble musik klasik yang terdiri dari berbagai instrumen seperti biola, cello, piano tiup, dan perkusi. Yang keempat ada ensemble jazz. Ensemble jazz adalah ensemble musik yang memainkan musik jazz. Mereka menggunakan musik instrumen seperti saksofon, trompet, trombon, piano, dan drum. Ensemble jazz remaja sering tampil dalam konser jazz, festival musik, atau acara sekolah. Yang kelima ada ensemble akapela. Ensemble akapela adalah ensemble musik vokal yang tidak menggunakan musik. Anggota ensemble hanya menggunakan suara mereka untuk menciptakan harmoni dan ritme. Yang keenam ada ensemble paduan suara. Ensemble paduan suara remaja adalah kelompok vokal yang terdiri dari beberapa penyanyi. Mereka memainkan berbagai genre musik termasuk musik klasik, pop, jazz, atau gospel. Ensemble paduan suara remaja tampil dalam konser, kompetisi sekolah, kompetisi vokal, atau acara gereja. Yang terakhir ada ensemble kamar. Ensemble kamar adalah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa pemain alat musik klasik seperti biola, cello, flute, klarinet, atau piano. Mereka memainkan musik klasik kamar yang ditulis khusus untuk ensemble kecil. Selanjutnya, karakteristik alat musik tradisional. Alat musik tradisional memiliki beberapa karakteristik yang khas, termasuk yang pertama, bahan dan pembuatan. Terbuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, kulit, dan logam. Yang kedua, teknik pembuatannya biasa diwariskan secara turun-temurun dan melibatkan keterampilan tangan yang tinggi. Yang kedua, fungsi sosial dan budaya. Digunakan dalam upacara adat, ritual, dan kepercayaan. Memiliki nilai simbolis dan sering dikaitkan dengan kepercayaan dan tradisi lokal. Yang ketiga, keanekaragaman. Bervariasi sesuai dengan daerah dan budaya setempat. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dengan suara dan cara bermain yang berbeda. Yang keempat, teknik permainan. Memerlukan teknik khusus yang biasanya dipelajari sejak usia dini dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Banyak alat musik tradisional dimainkan secara berkelompok, menciptakan harmoni yang kompleks. Yang kelima, estetika. Banyak alat musik tradisional dihiasi dengan ukiran atau motif yang mencerminkan budaya dan seni setempat. Desain dan bentuknya seringkali mencerminkan identitas dan keunikan suatu daerah.
Setelah itu, musik Nusantara merujuk pada warisan musik tradisional yang di berbagai daerah di Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan kekayaan seni yang dimiliki oleh negara ini. Alat musik tradisional Nusantara yang dapat digunakan dalam ansabel remaja diantaranya gamelan, angklung, suling, gendang, rebana, kecapi, degung, rebab, jender, sasando, kulintang, seruling, dan gong. Genre musik Nusantara yang populer dan cocok untuk diadaptasi dalam ansabel remaja diantaranya keroncong dan dangdut, campur sari, pop, Sunda, gambus, jaipon, langgam, Jawa, tari piring, poco-poco, dan tarling. Hitungku. 3, 2, 1. Baik, berikutnya pergabungan musik Nusantara. Pergabungan musik Nusantara menunjuk pada proses menggabungkan. Berikutnya pergabungan musik Nusantara. Manfaat musik Nusantara. Keragaman musik mancanegara. Berikutnya penyesuaian aransemen musik Nusantara. Yang berikutnya, terima kasih.